Eurovegas. Kedengarannya seperti tempat judi murah di Eropa Timur, tapi jika benar-benar dibangun, tempat ini akan menyaingi bahkan kota terkenal di Nevada yang menjadi asal namanya. Ini adalah proyek besar yang seharusnya dibangun di pinggiran Madrid, Spanyol. Dengan banyak orang berharap proyek ini bisa menghidupkan kembali ekonomi negara yang masih terpuruk akibat resesi tahun 2008. Sekarang, kamu mungkin bahkan belum pernah mendengar tentang Eurovegas. Dan itu memang ada alasannya, karena tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada tanah yang dibeli, tidak ada pembangunan yang dimulai, dan tidak ada seorang pun yang pernah melempar dadu. Inilah kota kasino besar Spanyol. Tidak pernah ada. Fata Morgana di tengah kekacauan. Pada awal 2010-an, Spanyol sedang dalam masalah besar. Dalam beberapa tahun menjelang krisis keuangan global, Spanyol mengalami ledakan ekonomi yang hanya terjadi beberapa kali dalam satu abad, jika beruntung. Ekspansi ekonomi yang berkepanjangan ini sebagian besar didorong oleh sektor konstruksi, properti, dan kredit yang mudah. Dan yang terakhir, itu juga sangat penting. Lihat saja, pada puncaknya, Spanyol membangun lebih banyak rumah setiap tahun dibandingkan Jerman, Prancis, dan Britania Raya. Ditambah lagi dengan industri konstruksi yang menyumbang sekitar 13% dari PDB negara tersebut. Semua orang merasa makmur, tapi seperti gelembung-gelembung lain di seluruh dunia, sebagian besar kemakmuran ini sebenarnya dibangun di atas tumpukan utang. Ketika tahun 2008 tiba, gelembung itu pecah, dan tak lama kemudian seluruh bangunan rapuh itu mulai runtuh. Antara tahun 2008 dan 2012, tingkat pengangguran naik dari sekitar 8% menjadi sekitar 26%. Pengangguran kaum muda melebihi 55%, salah satu yang tertinggi di Eropa. Industri konstruksi runtuh dan banyak bank di negara itu didorong ke jurang ketika besarnya semua pinjaman mudah selama masa kejayaan menjadi jelas. Keadaan tampak suram, tetapi kemudian muncul sebuah proyek potensial yang begitu kolosal dari segi skala dan janjinya, sehingga para pemimpin daerah di seluruh Spanyol dan bahkan di seluruh Eropa sangat antusias menantikannya. Proyek Eurovegas adalah sebuah ide yang dicetuskan oleh Las Vegas Sands, sebuah perusahaan kasino Amerika yang terkenal dengan pengembangannya di Las Vegas, Macau, dan Singapura. Proyek ini akan meniru kawasan terkenal Las Vegas Strip dengan kompleks hiburan yang sangat besar, resort, hotel, pusat konvensi, area perbelanjaan, dan tentu saja lebih banyak peluang perjudian daripada yang pernah ada di situs manapun di Eropa. Proyek ini sangat besar, dengan investasi awal antara 17 hingga 25 miliar euro yang dibicarakan, yang akan menjadikannya salah satu proyek pengembangan swasta terbesar yang pernah diusulkan di Eropa. Italia mempertimbangkan proyek ini, begitu juga Prancis meskipun hanya sebentar. Tapi sebenarnya hanya ada satu negara yang benar-benar menjadi kandidat, Vegas. Proyek ini tampaknya akan datang ke Spanyol. Eurovegas. Orang utama di balik proyek ini adalah CEO Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, yang visinya tentang destinasi perjudian besar dan hotel-hotel megah telah membawanya menciptakan beberapa mega proyek yang luar biasa. The Venetian Las Vegas dibuka pada tahun 1999 dan memiliki 4.000 kamar yang luar biasa. Yang terdengar gila sampai Anda menyadari bahwa The Macau Venetian, meskipun memiliki 1.000 kamar lebih sedikit, sebenarnya adalah bangunan terbesar ke-10 di dunia. Dengan 10,5 juta kaki persegi atau hampir 1 juta meter persegi yang sekitar 1,5 kali ukuran Disneyland, dan itu adalah sebuah bangunan. Pria ini berpikir dalam skala besar, tapi dia secara pribadi sangat terpukul selama resesi yang membuat kekayaannya turun dari 30 miliar dolar menjadi 2 miliar dolar. Penurunan luar biasa sebesar 93%. Tapi jangan terlalu kasihan padanya. Pada tahun 2011, hanya 3 tahun kemudian, dia dinobatkan sebagai orang terkaya ke-16 di dunia dengan kekayaan bersih sebesar 23,3 miliar. Aneh juga dunia yang kita tinggali ini ya. Kasihan sekali orang dengan 2 miliar. Adelson adalah pria yang berani mengambil risiko, tapi dia juga dikenal dengan taktik keras yang ekstrim dan beberapa urusan yang agak dipertanyakan. Mengejutkan untuk seorang Taipan Las Vegas, kami tahu ada donasi besar-besaran darinya untuk mendukung sebuah partai politik, di mana dia dan istrinya menyumbang sekitar 200 juta dolar selama pemilu 2016 dan 2020. Tentu saja tidak ada yang aneh dengan itu, katanya. Saya hanya ingin menyebutkannya saja. Dia juga sudah lama dituduh sangat anti serikat buruh dan tampaknya tidak keberatan karyawannya bekerja berjam-jam dengan bayaran rendah. Memang begitu. Dia juga sangat menentang undang-undang anti merokok dengan alasan sederhana bahwa menurutnya industri perjudian dan merokok lebih cocok dipadukan daripada daging domba dengan saus mint jika kamu dari Inggris, atau mungkin seperti selai kacang dan jelly jika kamu orang Amerika. Semua hal ini sudah muncul sebelum Eurovegas, tapi hal-hal tersebut juga menjadi alasan utama mengapa semuanya tidak pernah terwujud.
Dia adalah pria yang terbiasa menggunakan kekuatan tertentu untuk mendapatkan keinginannya, dan biasanya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginannya. Spanyol melangkah maju. Dengan negara-negara lain mundur karena berbagai alasan, Spanyol muncul sebagai satu-satunya kandidat untuk proposal Eurovegas yang mewah. Namun, ada satu pertanyaan besar. Akan ditempatkan di mana? Di Spanyol, pemerintah daerah memiliki kendali signifikan atas penggunaan lahan, insentif pajak, dan pengembangan ekonomi. Dua wilayah muncul sebagai kuaitui tak pertama dan mungkin tidak mengejutkan bahwa mereka adalah rival lama, Madrid dan Barcelona. Meskipun tidak ada satupun kota yang akan menjadi tuan rumah langsung, lokasinya akan dekat, yang berarti peningkatan besar dalam pendapatan pariwisata. Kamu harus ingat di sini, Spanyol sedang terpuruk saat itu. Dua kota yang terkenal dan penuh kebanggaan ini sedang berjuang. Dan Eurovegas dipandang sebagai dorongan awal yang dibutuhkan keduanya. Wilayah Madrid khususnya mati-matian mendorong proyek ini sejak awal. Pemerintah yang berkuasa memuji-muji bagaimana proyek ini akan menghidupkan kembali sektor konstruksi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan profil internasional Madrid. Tapi di Barcelona, perasaannya campur aduk. Secara teori, ini memang terlihat seperti ide yang bagus. Tapi proyek ini langsung memecah pendapat di Catalonia karena menjadi jelas bahwa ini akan menjadi ladang ranjau legislatif. Barcelona cukup cepat mundur dari persaingan, meninggalkan wilayah Madrid sebagai satu-satunya kandidat yang tersisa. Lokasi yang diusulkan adalah Alcorcón, sebuah kota madya di barat daya ibu kota dengan area tanah yang sangat luas dan belum berkembang, yang akan sangat cocok untuk Las Vegas bagian kedua, sekaligus memiliki akses transportasi langsung ke pusat Madrid dan bandara. Seiring rencana rinci mulai bermunculan, semakin jelas betapa besarnya Eurovegas nantinya. Dengan luas sekitar 750 hingga 10.000 ekar, proyek ini akan setidaknya 2 kali lebih besar dari Central Park di New York, menjadikannya salah satu proyek perkotaan terbesar dalam sejarah modern Spanyol. Sebuah situs web segera diluncurkan yang menjelaskan dengan segala kemegahannya seperti apa keseluruhan proyek itu nantinya. Dan memang benar-benar mengesankan. Proyek ini akan mencakup 15 gedung pencakar langit, 6 kasino, 3 lapangan golf, pusat perbelanjaan, sebuah pusat konvensi besar, taman, pusat rekreasi, dan sebuah amfiteater yang dapat menampung 20.000 orang. Proyek ini sangat besar dan begitu lokasi dipilih, semua orang mulai merasa cukup optimis tentang keseluruhan proyek tersebut. Konsesi. Baru saja pemerintah daerah Madrid selesai saling menepuk punggung dan memberi selamat pada diri mereka sendiri. Karena mendapatkan kesepakatan abad ini, daftar panjang konsesi dari Adelson pun mendarat dengan suara yang sangat keras. Sekarang, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah pria yang sudah terbiasa menekan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apakah itu dilakukan melalui tekanan politik atau kesepakatan di belakang layar? Hal-hal seperti ini biasanya berakhir sesuai keinginan Adelson. Dia dan perusahaannya meminta pengurangan pajak perjudian secara signifikan, perubahan pada regulasi tenaga kerja, keringanan jaminan sosial, pengecualian dari larangan merokok di Spanyol di dalam kasino, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam aturan imigrasi untuk memungkinkan pekerja asing mengisi peran-peran khusus. Jadi, hanya beberapa permintaan tambahan saja. Meskipun sebagian besar negosiasi tetap dirahasiakan, Anda bisa membayangkan semua orang di ruangan di Madrid menelan ludah bersama-sama ketika permintaan-permintaan ini datang. Pada dasarnya, dia meminta pihak berwenang Spanyol untuk membuat seperangkat undang-undang yang hanya berlaku untuk Eurovegas, dan argumennya sangat belak-belakan. Kami akan menciptakan 250.000 lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta secara signifikan meningkatkan pariwisata di daerah lain. Jadi, kalian akan melakukan apapun yang saya perintahkan. Di depan umum, pemerintah daerah Madrid mengulang mantra klise tentang pembicaraan produktif yang masih berlangsung. Tetapi secara pribadi, pertanyaan serius sudah mulai muncul tentang legalitas dan sifat etis dari apa yang diminta oleh Adelson. Dan cukup bisa dimengerti, mungkin isu yang paling menonjol adalah larangan merokok di dalam ruangan di area publik yang diberlakukan di seluruh Eropa antara tahun 2004 dan 2011. Spanyol adalah salah satu negara terakhir yang mengesahkan undang-undang tersebut, tetapi akhirnya melakukannya pada tahun 2011. Jadi, ketika seorang Yankee yang berani muncul setahun kemudian dan menuntut agar orang-orang bisa merokok di ruang publik Eurovegas, banyak yang menolak gagasan itu. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, Adelson adalah penentang keras undang-undang anti merokok karena dia percaya hal itu membuat orang menghabiskan lebih sedikit waktu di kasinonya, yang berarti kerugian pelanggan lebih sedikit dan juga pendapatan untuk dirinya berkurang. Sungguh pria yang sangat-sangat baik, katanya. Meskipun jelas omong kosong, pemerintah Madrid bersedia mengalah dalam hal ini. Dengan juru bicara pemerintah daerah Salvador Victoria mengatakan bahwa merokok seharusnya tidak menjadi hambatan untuk proyek sepenting ini. Jika soal merokok bisa fleksibel, konsesi terkait undang-undang ketenagakerjaan dan pajak jauh lebih kontroversial.
Las Vegas Sands meminta Spanyol untuk menutup mata terkait perekrutan, pemecatan, dan kontrak. Dan di negara di mana serikat pekerja memiliki kekuatan yang signifikan, hal ini selalu menjadi sesuatu yang sulit untuk disetujui. Spanyol baru saja memperbarui undang-undang ketenagakerjaannya untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Namun hal ini sangat berbeda dengan jenis undang-undang di Amerika Serikat tempat Adelson beroperasi. Pengurangan pajak juga akan menjadi hal yang sulit untuk disampaikan kepada rakyat Spanyol. Inilah sebuah perusahaan asing mewah yang datang ke kota dan menuntut untuk membayar pajak lebih sedikit daripada beberapa warga Spanyol, dan tentu saja lebih sedikit daripada kasino lain di negara itu. Di negara yang saat itu sedang lumpuh secara ekonomi, hal itu akan menjadi pil pahit yang harus ditelan. Negosiasi dan penentangan. Sudah jelas sejak pertemuan awal bahwa kedua belah pihak sangat berjauhan, seperti jarak dari Las Vegas ke Madrid sekitar 8.800 km kalau kamu penasaran. Sementara otoritas Spanyol bersedia membahas insentif pajak dan fleksibilitas perencanaan regional, beberapa permintaan menemui batas hukum dan politik yang tegas di tingkat nasional. Kedua belah pihak tetap bersikap positif dan pembangunan sebenarnya dijadwalkan akan dimulai sekitar tahun 2014. Tetapi masih ada hambatan besar yang tersisa. Sementara itu, proyek ini mulai menjadi bahan perbincangan publik, dan benar saja, banyak sekali perdebatan yang muncul. Seorang uskup lokal, Joaquim Maria Lepes, memperingatkan bahwa Euro Vegas bisa membawa prostitusi, pencucian uang, dan penggunaan narkoba ke Alcon. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, reaksinya beragam. Beberapa penduduk lokal di Alcacon melihat Euro Vegas sebagai penyelamat, terutama di tengah tingkat pengangguran yang tinggi dan kesulitan ekonomi di Spanyol saat itu. Sementara yang lain sangat menentang ide tersebut. Sebuah kelompok akar rumput bernama Plataforma Euro Vegas No muncul dan mulai menggalang protes menentangnya, termasuk demonstrasi di pusat kota Madrid. Namun secara keseluruhan, dukungan dan penolakan terhadapnya cukup seimbang. Organisasi kesehatan masyarakat menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap apa yang dianggap sebagai pengecualian terhadap undang-undang larangan merokok demi Euro Vegas. Sementara serikat pekerja juga sama tidak puasnya terhadap apa yang tampak sebagai bisnis asing yang menginjak-injak hak-hak karyawan Spanyol. Dan tentu saja hal ini merembes ke ranah politik. Partai oposisi menyerang Partai Rakyat di Madrid, menuduh pemerintah daerah lebih mengutamakan miliarder asing daripada warga Spanyol dan hukum nasional. Bahkan di dalam partai yang berkuasa, beberapa pejabat secara pribadi mengaku tidak nyaman dengan besarnya konsesi yang sedang dibahas. Kehancuran. Seiring berjalannya tahun 2013, semakin kecil kemungkinan Euro Vegas akan dilanjutkan. Beberapa langkah kecil telah diambil terkait konsesi, namun itu sangat kurang. Negara masih berada dalam cengkeraman resesi, tetapi aura positif yang dulu menyertai pengumuman Euro Vegas telah menghilang. Ini adalah topik yang telah diperdebatkan habis-habisan, dengan banyak orang benar-benar muak bahkan hanya mendengar namanya. Dalam konteks ini, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah kejutan besar. Pada bulan Desember 2013, Las Vegas Sands secara resmi mengumumkan penarikannya dari proyek Euro Vegas, menyatakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan tanpa stabilitas hukum dan regulasi, serta menyebut penolakan Spanyol untuk mengubah beberapa undang-undang nasional sebagai faktor penentu. Pemerintah Spanyol, seperti yang diduga, melihat situasinya sedikit berbeda. Baik pemerintah daerah Madrid maupun pemerintah nasional menyatakan penyesalan mereka, tetapi menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengubah beberapa undang-undang nasional hanya untuk menyenangkan sebuah perusahaan asing besar. Dalam beberapa hal, kedua pemerintah itu telah menghindari masalah besar karena memaksakan Euro Vegas akan terasa seperti dipaksa menjalani kolonoskopi. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Para pendukung memuji penolakan mereka untuk tunduk pada tekanan dan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Spanyol tidak dapat dinegosiasikan bahkan di masa krisis ekonomi. Para kritikus berpendapat bahwa mereka hanya membuang-buang waktu dan sumber daya untuk menyiapkan kesepakatan yang beracun ini yang sebenarnya tidak pernah benar-benar akan terjadi. Bagi sebagian orang, kedua pemerintah telah terlalu menjanjikan manfaat ekonomi dan salah mengelola ekspektasi. Silakan Anda sendiri yang menilai soal itu. Tidak ada lokasi alternatif di Eropa yang diajukan, meskipun sebelumnya ada usulan bahwa proyek tersebut bisa dipindahkan ke tempat lain. Jadi, Euro Vegas yang mewah ini mati sebelum kontrak pun ditandatangani, sebelum tanah pun dibeli, dan sebelum 4 izin konstruksi itu bahkan bisa dipertimbangkan. Bagi Sheldon Adelson dan Las Vegas Sands, Euro Vegas merupakan kegagalan yang langka di mata publik. Tidak seperti proyek-proyek sebelumnya di Asia dan Amerika Serikat, di mana perusahaan mampu memanipulasi regulasi sesuai kebutuhannya, mereka menemui tandingannya di Spanyol. Akibatnya, Adelson memfokuskan upaya ekspansinya ke tempat lain, terutama Macau, di mana ia menggelontorkan sejumlah besar uang ke Cotai Strip, sebidang tanah reklamasi yang diubah menjadi koridor super kasino. Dia juga mengincar Jepang, yang telah lama dianggap sebagai tambang emas yang belum tergarap. Adelson melontarkan ide tentang resort kasino terpadu senilai 10 miliar dolar. Dan untuk beberapa saat, tampaknya pemerintah Jepang mungkin tertarik.
Tapi jika Anda pikir Spanyol adalah perang yang saling menguras tenaga, Jepang adalah sesuatu yang berbeda. Bertahun-tahun perdebatan dan resolusi berlalu tanpa kemajuan, berarti sampai akhirnya dia kehilangan kesabaran. Pada tahun 2020, Adelson dan Las Vegas Sands mundur. Dan tahun berikutnya, pria yang sering dijuluki sebagai Kingmaker karena kontribusi politiknya yang luar biasa, meninggal dunia pada usia 87 tahun. Tidak ada yang pernah menyangka akan mendengar nama Eurovegas lagi, tetapi pada tahun 2023, tiba-tiba muncul kebangkitan kembali. Perusahaan Eurovegas City Group PLC didirikan di Siprus dan memposisikan diri sebagai penerus alami dari proyek yang gagal tersebut. Sebuah situs web yang elegan muncul, lengkap dengan gambar dan video yang menunjukkan seperti apa Eurovegas nantinya. Sebuah jalan utama sepanjang 6 km menjadi tulang punggung seluruh proyek. Dengan 40 resor di kedua sisinya, dengan nama-nama mewah seperti Stardust, Monte Carlo, The World, Forest City, dan Amazonia. Namun semua ini masih sangat hipotetis saat ini. Belum ada pendanaan atau persetujuan, dan tampaknya tujuan utama situs web tersebut adalah untuk mendorong investasi awal. Ada janji besar tentang kebangkitan ekonomi, dan semuanya terdengar menjanjikan, tapi itulah yang dipikirkan oleh Adelson. Meskipun pada tahun 2012, bayang-bayang masa lalu Eurovegas masih mengintai, namun hambatan-hambatan yang biasa pun juga tetap ada. Apa yang seharusnya menjadi salah satu proyek real estate swasta paling signifikan di Eropa, runtuh secara dramatis lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan sangat kecil kemungkinannya untuk kembali populer sekarang. Bukan hari ini, bukan besok, tapi mungkin di masa depan? Maksud saya, siapa yang tahu? Terima kasih sudah menonton.